Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu madise, biar pikul salib, selalu madise. Saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipakai Tuhan, selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Manise, manise, kerja buat Tuhan selalu manise. Manise, manise, serta Tuhan selalu manise. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Zwi, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling rumah besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 77 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di pengalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu, sekeliling yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan mencapai janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita sudah panjang lebar membacakannya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Sungguh luar biasa bagaimana proses mendirikan bait suci. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu sesuai dengan perikop firman Tuhan, Salomo mendirikan bait suci. Jemaat yang diberkati Tuhan, jikalau hari sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana persiapan dalam mendirikan bait suci. Ada beberapa hal yang disiapkan oleh Salomo supaya bait suci pembangunannya boleh terlaksana dengan baik. Dia yang pertama menyiapkan orang-orang yang akan dipilihnya dalam membangun bait suci, dan kemudian juga dia akan menyuruh setiap orang yang sudah dipilihnya untuk menyediakan bahan-bahan bangunan untuk membangun bait suci. Dan saat ini adalah proses dalam mendirikan bait suci.
Salomo mendirikan bait suci. Bagaimana, apa yang dilakukan Salomo ketika dia mendirikan bait suci? Saya baca ayat yang kedua. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya, dari 30 hasta tingginya. Jemaat diberkati oleh Tuhan, rumah Tuhan atau bait suci yang didirikan oleh Salomo, proses pembangunannya dalam ayat yang ke-6 ini, mereka bagaimana Salomo mengukur tingginya, lebarnya, panjangnya bait suci Tuhan. Dan kemudian dia juga dalam proses pembangunan bait suci, Salomo juga tetap menjaga keamanan dan ketentraman ketika dalam pembangunan itu. Artinya dalam proses pembangunan bait suci itu, dia tidak mau ada pihak-pihak lain yang terganggu dalam pembangunan itu. Sehingga ketika dalam melakukan pembangunan, di ayat ke-7 dikatakan pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Cuma Tuhan, kita melihat bagaimana proses pembangunan yang dilakukan oleh Raja Salomo, yang dibangun oleh orang-orang pilihannya. Kita lihat bagaimana dia supaya ketika dalam pembangunan itu tidak ada berisik, tidak ada sesuatu hal apapun yang mengganggu, tapi dia lakukan semuanya itu dengan penuh hikmat. Kemudian dia ibarat kata dia merangkai semuanya apa yang harus dibutuhkan dalam bait suci itu. Ruangan apa yang dibutuhkan, ruangan apa yang harus dibangun, dan semuanya dia buat dengan baik, dan sedemikian bagaimana layak, supaya layak untuk beribadah kepada Tuhan di bait suci tersebut. Kemudian setelah Salomo selesai mendirikan bait suci itu, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Cuma Tuhan dikatakan ketika Salomo sudah selesai mendirikan bait suci, Tuhan berfirman kepadanya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Tuhan akan tetap bertata, Tuhan akan tetap bekerja atas umat Israel, atas umat pilihannya, yaitu Israel. Jikalau zaman dulu dalam perjanjian lama umat pilihan Allah adalah bangsa Israel, namun dalam perjanjian ini, perjanjian baru ini, bahwa umat pilihan Allah adalah orang-orang yang percaya kepadanya, siapapun itu, suku, bangsa, bahasa, siapapun itu yang percaya kepadanya, itulah yang menjadi umat pilihan Allah. Jadi oleh karena itu cuma Tuhan tidak menetapkan hanya satu bangsa saja terpilih, tetapi semua orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat, dialah yang akan menjadi umat pilihan Allah. Oleh karena itu ada janji yang dibuat oleh Tuhan kepada Salomo, bahwa Tuhan akan tetap bertata ketika bait suci sudah didirikan. Tuhan tetap akan bekerja dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Oleh karena itu jemaat Tuhan, dalam proses ketika Salomo mendirikan bait suci yang dia lakukan, yang didirikan begitu megah, Salomo melakukannya untuk Tuhan Yesus. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita belajar dari Salomo bagaimana dia proses dalam mendirikan bait suci. Dia merangkai begitu indah, dia membuat begitu indah, sehingga membuat hati Tuhan senang.
Dia lakukan bukan untuk mencari muka, tapi dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa mengajarkan kami bagaimana Salomo mendirikan bait suci yang begitu indah, dan dia boleh membuatnya begitu nyaman untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, matakan firman dalam hati kami dan ajar kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus